Halo guys, kembali lagi di channel HG Auto. Dan pada video kali ini kita akan review singkat dan tentunya kita nanti akan cari apa saja yang bisa dimodifikasi dari Innova Scenic. Sebelum kita review, kita ucapkan terima kasih dulu sebesar-besarnya untuk Mas Ade ya dari Auto 2000 Ahmad Yani. Jadi kalau mau pesen Innova Scenic kemana ini Mas? Bisa hubungi saya 0856 06 16 3868 itu. Oke, siap. Makasih besar Mas Ade. Kita izin review dulu mobilnya. Siap. Terima kasih. Untuk sekilas perbedaan yang paling mencolok menurut saya teman-teman. Jadi Innova Toyota Reborn dulu kan dia menggunakan sasis leather frame. Nah, sedangkan untuk Toyota Kijang Innova Scenic sendiri dia sudah menggunakan TNGA atau monok. Jadi perubahan dari leather frame ke TNGA ini cukup berbeda dari bodinya yang bisa dilihat nih dari samping ini. Wow. Dia dari belakang ini menggembung besar sekali, tetapi menggembungnya itu bukan di luar ya teman-teman. Menggembungnya di dalam, jadi kabinnya itu bisa lebih luas banget. Dan perubahan selanjutnya adalah di bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri dia sudah menggunakan front wheel drive. Nah, buat kalian yang masih penasaran front wheel drive itu bisa nanjak atau enggak sih, nanti kita akan review lebih lengkapnya dan kita akan test drive mobil ini. Kita akan bawa cari tanjakan teman-teman. Jadi untuk mesinnya sendiri dia sudah berubah menjadi front wheel drive dan untuk mesinnya dia pakai menggunakan Toyota Foxy. Ya, untuk review lebih singkatnya nanti kita akan bikin videonya sendiri teman-teman. Untuk bagian depannya kita ini review yang tipe V ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada LED TRL sequential, melainkan C-nya berada di sini. Dan untuk ciri khas Innovanya sih masih ada banget ya teman-teman. Jadi di bagian kepotongan sini itu benar-benar ciri khas banget. Lalu list di atas lampu ini yang menyeluruh ke bawah ke belakang bodi mobil itu menunjukkan ciri khas Innova banget. Dan Toyota sendiri mengklaim Toyota Kijang Innova Scenic ini desain bodinya itu sudah mengarah ke SUV crossover ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat dari sampingnya ini ya. Nah, untuk bodi sampingnya sendiri tinggi saya ini 179 cm ya teman. Jadi kalau saya di sini berjajar dengan Innova Scenic ini cukup hampir tidak itu sama ya teman-teman. Bahkan kalau sekilas menurut saya kalau nggak ada rambutnya ya, misal saya botak ini pasti lebih tinggi Kijang Innova Scenic. Dan untuk bagian sampingnya ini benar-benar besar banget, jadi menunjukkan seakan Toyota Kijang Innova Scenic ini bagian kabinnya itu nyaman banget teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri cukup unik ya teman-teman. Jadi apalagi di bagian stop lampnya sendiri ini menurut saya kalau orang bilang itu mirip Toyota Rush, tapi menurut saya malah ini mirip banget sama Land Cruiser 300 ya. Jadi bagian belakangnya ini menggembung dan mengotak sekali, seakan dia menunjukkan mobil ini tuh keras dan siap dibawa off-road. Dan bagian bawahnya sudah berbeda semua. Untuk bagian belakang tidak ada ciri khas Innova yang tertinggal. Dan di sini sudah ada tulisan Innova Scenic. Dan tanpa basa-basi kita langsung cek kaca interiornya ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah berada di interiornya ya, dan cuman kita nggak bisa nyalakan karena emang kita lagi di dalam trailer. Untuk sekilas interiornya ini berubah banget. Jadi seakan driver ini berada di kokpit pesawat ya, karena dashboardnya juga kalau dilihat dashboardnya ini tidak tinggi teman-teman, tidak seperti Innova yang lama. Jadi pandangan lurus ke depan itu masih benar-benar enak. Dan untuk speedometernya sendiri dia ini tipe V ya teman-teman, jadi belum mendapatkan MID yang super gede layar di tengah itu. Jadi dia masih analog, cuman di tengahnya masih ada MID displaynya seperti Toyota Kijang Innova lama. Ya, untuk door trimnya di sini masih plastik keras, tapi di sini udah soft touch. Dan di sini yang untuk tipe V udah ada head adjuster sama lipat spion elektrik ya teman-teman. Dan di sini ini soft touch, cuman ini plastik keras. Jadi tipe V sendiri ini masih berwarna coklat ya teman. Jadi cuman coklatnya sendiri ini lebih tua, jadi kayak kesannya itu luxury banget. Oke, sekilas dari sini head unit, dan di sini ada tuas matic. Dia sudah rem parkir elektrik, auto hold. Cuman di sini tidak ada tombol EV karena ya memang ini bukan hybrid. Untuk review lebih lengkapnya kita akan review sekalian test drive dan tes ketangguhan mobil ini di jalan nanjak, manuver tajam, apakah seperti yang lama. Silahkan cek di video kita selanjutnya. Dan pada video kali ini kita langsung pindah aja ke studio. Kita akan bahas apa saja sih yang bisa dimodifikasi dari Toyota Innova Scenic. Check this out. 1, 2,
Nah, akhirnya sudah di studio. Untuk variasi yang menurut saya bisa di-upgrade ya, kita bicara dari yang luar dulu. Pertama yaitu kita menambahkan fog lamp atau mini Pro G, karena kita tahu sendiri bahwa tipe V sendiri di Innova ini masih belum menggunakan fog lamp. Untuk penempatan fog lampnya saya rasa ini bisa ditaruh di tempat OM looknya ya teman-teman, karena kalau kita lihat bagian grill bawah itu seperti ada potongannya yang harusnya itu bisa nanti kalau emang dilepas lalu dipasang fog lamp. Untuk fog lampnya sendiri kita menggunakan Saber S1 Neo sebagai pengganti lampu LED-nya. Tetapi teman-teman, kalau Anda ini yang bagian plastiknya itu tidak bisa dilepas, kita bisa tambahkan Saber S1 Neo ataupun Saber SR3 atau SR1 Nano, dan penempatannya sendiri saya rasa terbaik adalah di sebelahnya plat, karena di sebelahnya plat itu saya rasa ada space yang cukup ya. Jadi kalau kita bicara grillnya sendiri kan cukup rapat, cuman kalau kita lihat di sebelahnya platnya itu saya rasa kalau dipasang mini Pro G masih bisa teman-teman. Nah, untuk yang kedua bagi kalian yang pecinta Innova Surabaya, jadi kalau orang-orang punya Innova di Surabaya itu pasti modifnya diesel, kenceng-kencengan, cumi-cumi, delete chrome, pasang mini Pro G, ganti velg. Nah, tetapi kali ini Innova sudah berganti menjadi hybrid, maka kita ambil yang bisa dimodifikasi. Oke, jadi menurut saya grill di depannya itu masih ciri khas sekali ya, seperti Innova lama. Jadi menurut saya itu harusnya kalau emang masih mau berkesan Surabaya style itu bisa di Black Edition. Jadi kita delete chrome lalu kita ganti velg, itu masih bisa teman-teman. Oh iya, saya lupa, untuk biayanya sendiri yang tadi yang penerangan mini Pro G Saber S1 Neo sendiri dibanderol dengan harga 1.800.000. Sedangkan jika kalian mau pasang Saber SR1 Nano mungkin 2 set atau 1 set dibanderol dengan harga 1.100.000 dalam satu setnya. Dan untuk delete chrome-nya sendiri kita bandrol dengan harga 800.000 full body. Jadi benar-benar semua list chrome yang ada di Innova Zenix ini kita hilangkan. Dan bagi kalian yang mau logonya dicat menjadi black chrome, cukup dibanderol dengan harga 500.000. Yang ketiga nih teman, jadi untuk yang di tipe V selain tipe TSS atau selain tipe Q ya teman-teman, tidak mendapatkan kamera 360. Tetapi tidak usah takut karena kita tetap jual kamera 360 yang cocok untuk di Innova Zenix. Kamera 360 yang kita jual sendiri merupakan kamera yang 3D ya teman-teman. Jadi kalau punyanya yang Innova itu setahu saya itu masih yang 2D, sedangkan yang kita jual yang bakal kita pasang adalah yang 3D. Yang tentunya itu kalau kita sen itu bisa seperti kayak berasa main GTA ya teman-teman. Untuk harganya sendiri kita bandrol dengan harga 6 juta sampai 7 juta. Nah, untuk yang keempat kalian bisa menambahkan kamera DVR. Seperti halnya yang terdapat pada tipe TSS atau tipe Q. Untuk DVR sendiri harganya bervarian teman-teman. Jadi ada yang kita mulai dari 1.500.000, bahkan yang kalau mau lebih bagus dari milik Innova tipe Q, kita bisa menggunakan merek Blackview dengan harga 3 juta. Nah, untuk yang kelima kita beranjak ke car multimedia. Untuk head unitnya sendiri dia menggunakan 9 inch head unit konvensional, tetapi sudah bisa menggunakan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Tetapi bagi kalian yang masih butuh hiburan ekstra, kalian bisa mengganti head unit konvensional ke head unit Android. Bahkan bagi kalian yang tidak mau mengganti head unit karena sayang ini mobil baru atau apa, kalian bisa menambahkan modul Android dengan harga 4 juta rupiah. Nah, untuk yang keenam, jika head unitnya sudah bagus, sudah bisa Android, sudah bisa menambah hiburan yang lebih, alangkah baiknya kalian mengupgrade sistem audionya sendiri. Untuk upgrade-nya sendiri kita sarankan untuk menambahkan power built-in processor dan subwoofer. Jadi power DSP ini fungsinya untuk mengopen suaranya lagi, dan subwoofer tentunya untuk mendongkrak suara bass di dalam mobil. Untuk power DSP dan subwoofer sendiri ini harganya bervarian ya teman-teman. Cuman kita start dari harga 3 juta sudah bisa mendapatkan power built-in processor dengan subwoofer. Nah, untuk upgrade yang ketujuh ini bisa dibilang salah satu upgrade wajib ya. Jadi buat kalian yang mau beli Innova Zenix atau yang sudah beli Innova Zenix, kalian harus menambahkan karpet dasar pada mobil ini.
Jadi kenapa saya bilang wajib? Karena karpet standarnya sendiri dia masih menggunakan bahan bluedroo ya teman-teman. Jadi kalau dibersihkan itu susah. Jadi kita wajib ganti ke karpet dasar. Upgrade yang ke-8, jika kalian sudah menambahkan karpet dasar, alangkah baiknya kalian menambahkan karpet PVC murni dari first class teman-teman. Untuk fullnya sendiri dari depan sampai belakang dibanderol dengan harga 2,5 juta sampai 3 juta teman-teman. Oke, jadi untuk upgrade yang ke-9 teman-teman, kita sarankan untuk menambahkan power back door seperti yang tipe Q-nya. Apalagi yang versi sekarang ini bisa dengan Hai Innova buka bagasi. Dia kan sudah ada power back door-nya ya teman-teman. Jadi apalagi dia bisa dengan menggunakan voice command. Tetapi untuk yang aftermarket sendiri, untuk yang sekarang masih belum ada yang voice command. Tetapi kita tidak tahu lagi yang ke depan apakah fitur ini dimasukkan ke aftermarket atau enggak. Kalau emang nanti ada yang di aftermarket jual, saya pin di video ini. Untuk power back door yang kita sarankan sendiri sudah ada sensor kaki ya. Jadi ketika kalian bawa barang, kalian hanya akan mengayunkan kaki di bawah mobil, lalu bagasi akan terbuka, dibanderol dengan harga 6 juta teman-teman. Jadi tentunya nggak ngerepotin banget nih kalau kalian bawa barang itu nggak bingung. Oke, jadi kalau semua fungsionalnya sudah bagus, lalu penerangannya sudah oke, car multimedianya sudah bisa menghibur sekali, kita beranjak ke kenyamanan. Untuk modifikasi yang ke-10, kita sarankan untuk kalian yang bagi pemilik tipe G atau tipe V, kita sarankan kalian untuk menambahkan backlit teman-teman. Jadi karena untuk varian tipe G ataupun V, Innova masih menggunakan bahan kain. Jadi tentunya nanti kalau kalian mungkin bawa anak kecil, gak sengaja ketumpahan, itu pasti bakal repot banget sih teman-teman. Untuk backlitnya sendiri kita menggunakan bahan microfiber dibanderol dengan harga 5 juta sampai 7 juta tergantung varian. Untuk modifikasi yang terakhir sendiri, ya ini saya rasa juga wajib sih, apalagi untuk mobil-mobil Jepang ya. Tentunya kalian pasti sudah tahu gimana sih besinya mobil Jepang itu suaranya gimana. Ya pasti saya tak perlu jelaskan, pasti kalian sudah banyak yang mengetahui kalau diketok itu masih suaranya tidak se-extend mobil-mobil tetangganya Kim Jong Un ya, lebih tepatnya. Jadi untuk modifikasi ke-11 kita sarankan menambahkan peredam teman-teman. Jadi peredam sendiri ini fungsinya bukan untuk mempertebal dinding biar suara dari luar tidak masuk, tetapi juga memaksimalkan hasil dari speaker teman-teman. Jadi kalian yang biasanya tahu speaker itu di kayu, ketika speaker itu ditaruh sebuah dalam pintu mobil yang bahannya besi, suara ini kan menghasilkan getaran. Getaran sendiri itu yang akan merusak hasil suaranya. Maka dari itu kita sarankan untuk memasang peredam dari atap, pintu ataupun lantai dengan total harga 8-9 juta. Nah, jadi buat kalian yang memiliki tipe V atau tipe G ya, saya rasa kalau kalian sudah upgrade dengan apa yang saya sebutkan tadi, kalian saya rasa untung teman-teman. Jadi kalau kita lihat sendiri tipe Q ke tipe G, tipe Q ke tipe V itu jarak selisih harganya itu 70 juta teman-teman. Nah, sedangkan untuk total upgrade yang saya sebutkan tadi hanya 31 juta. Masih untung 38 juta. Oke, buat teman-teman yang mau upgrade Innova Reborn ataupun udah pesan Zenik mau persiapan upgrade, atau bahkan punya mobil lain pengen di-upgrade seperti yang saya sebutkan tadi, bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah dan Instagram di bawah. Sekian video pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye.